Jadi nantinya pemasangan yang sama itu akan dilakukan untuk 7 buah lubang yang lain. Ya. Karena hal ini karena pemasangan ini sangat membutuhkan waktu yang agak lama kalau dipasang satu persatu. Jadi bisa saja untuk satu kondisi kita pasangkan saja terlebih dahulu ya, part 3 dengan part 4. Nah, lalu nanti tinggal kita pasangkan murnya. Ya, kalau kita pasangkan murnya. Atau kita pasangkan part 5-nya. Betul ya. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan membuka file baru. Ya, start. Atau ini kita simpan dulu, Ctrl S. Ya, misalnya kita simpan. Ya, misalnya disimpan pada folder tertentu. Ya. Ini kita sebut misalnya assembly 1. Ya, atau kopling. Save. Oke, baik. Sekarang kita akan membuka assembly yang kedua. Assembly design. Kali ini kita akan memasangkan khusus part 3 pada part 4. Jadi kita klik produk 1. Kita klik existing component. Perlu diingat, pemanggilan part itu bisa saja sendiri-sendiri atau bisa saja sekaligus. Jadi kali ini kita akan memanggil part tersebut 2 sekaligus. Jadi kita klik part 3, lalu klik part 4, open. Ya. Kemudian di sini yang kita putar adalah part 3. Jadi kita arahkan pegas kompasnya ke part 3. Lalu kita putar sesuai dengan arah yang kita inginkan. Lalu kita geser lagi ke sana biar lebih pas posisinya. Ya. Kemudian kita pasangkan part 3 pada part 4. Ya. Nah, jadi kalau mau kita tampilkan dalam bentuk shading atau bermaterial, bisa kita tampilkan seperti ini. Jadi sekarang kita klik coincidence, kita klik permukaan part 3, klik permukaan part 4. Kemudian kita kontak constraint permukaan dari part 3. Ini kontak dengan permukaan part 4. Update. Ya. Jadi sekarang sudah terbentuk pemasangan part 4 pada part 3 atau sebaliknya. Kita hide. Dan ini kita simpan. Ctrl S. Ini kita buat assembly part 3 dan 4. Save. Ya. Jika ini sudah selesai kita lakukan, kita akan beralih kembali pada assembly 1. Nah, kali ini kita akan memasangkan assembly yang baru saja kita buat ke tampilan assembly secara menyeluruh. Jadi di sini kita klik product, existing component. Kita simpan tadinya di sini. Ya, oke, baik. Assembly yang sudah kita pasang tadi part 3 dan part 4, ini dia. Kita klik, lalu open.
Ya, sehingga dia sudah muncul di dalam. Lalu kita pindah. Ya, kita arahkan aja langsung mouse-nya ke permukaan ini. Lalu digeser ke arah sana. Kemudian kita mau memasangnya di lubang ini, sehingga ini kita geser lagi ke sini. Ya, setelah ini baru kita pasangkan. Yang kita pasangkan dua part ini yang sudah kita assembly tadi ke lubang ini. Kita klik coincident, klik permukaan ini sehingga muncul sumbu, kemudian klik permukaan lengkungan dalam atau lubang sehingga muncul sumbu. Kemudian yang perlu kita tempelkan nanti adalah tentunya permukaan dari part ini, kontak constraint ya akan nempel ke permukaan dari part 2. Jadi part 2 nya ini kita hide dulu, part 1 nya kita hide dulu karena part 1 yang menghalangi untuk pemilihan penampang ini. Kita klik. Belum ya, kita kontak constraint dulu, klik permukaan ini. Ya, seterusnya klik permukaan ini. Kita tampilkan part 1, lalu kita update. Ya, sudah terpasang seperti ini. Ya, demikian cara yang kita lakukan untuk dua yang lain. Jadi kita pasang saja terlebih dahulu product existing component part 3 part 4 dalam bentuk assembly. Lalu tinggal diarahkan. Ya, pemasangannya ke arah sini. Jadi kita langsung gerakkan saja ke arah yang kita inginkan. Tarik sedikit. Ya, kemudian coincident constraint, pilih permukaan. Ya, close dulu. Kita geser. Ya. Ya, sekarang kita coincidentkan lagi garisnya agar sesumbu dan garis ini. Kemudian kita pilih lagi permukaan. Ini kita hide dulu lagi karena mengganggu. Jadi kita pilih permukaan ini, kontak constraint ya. Kemudian kita pasangkan dengan ini. Tinggal kita update sehingga di sini akan menempel. Kemudian kita tampilkan kembali part 1. Lalu kita panggil lagi part 3 part 4 secara bersamaan yang sudah terpasang. Kita geser lagi kompas ke posisi yang diinginkan. Tarik agak keluar. Ya, lalu coincident lagi. Ya, lalu kita coincidentkan kembali dengan lubang yang ada di sini. Kemudian permukaannya kita pilih. Part 1 kita hide lagi terlebih dahulu. Lalu kita pilih kontak constraint. Kita pilih permukaan part 3. Kemudian kita pilih permukaan part 2.
kita tampilkan dulu, boleh height-nya kita show, tinggal kita update ya, sehingga bagian sebelah kiri seluruh part 3 dan part 4-nya sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang part 5 pada 3 keadaan ini yang belum kita pasang. Jadi di sini kita panggil lagi part 5. Open. Ya, sementara pemasangan sudah berhasil sampai tahap ini. Part yang barusan kita panggil itu sudah berada di posisi dalam. Kita gerakkan kompas, kemudian kita tarik ke arah keluar, ke arah luar. Ya, ini pemutaran. Ctrl Z ya, agar arahnya sesuai. Jika ada kesalahan, Ctrl Z saja. Ya, kita pilih garisnya ini, dan kita gerakkan ke arah sini. Ya, lalu kita buat coincident. Kita pilih permukaan lubang sehingga muncul sumbu. Demikian juga ini sumbu. Seterusnya kita akan tempelkan permukaan part 5 dengan kontak. Kita klik tentunya penampang ini, update. Ya, sekarang part 5 sudah terpasang. Lakukan dengan cara yang sama untuk 2 part yang lain. Product, existing component, part 5, open. Oke, sudah muncul di dalam. Kita panggil lagi. Kita geser pada posisi yang kita inginkan. Kita tarik keluar. Ini garisnya. Ya, kita tarik ke arah bawah. Sekarang kita koinsidenkan bagian lubang dengan ini penampang ini. Lalu kontak penampang dari ini part 5 dengan ini berimpit. Update. Ya, oke. Kemudian yang terakhir part 5 open. Kita geser lagi. Ya, ke arah atas. Ya, kita pilih permukaan lubang sehingga muncul sumbu. Ini juga. Lalu kontak constraint. Ya, kita pilih permukaan ini. Lalu kita pilih permukaan ini. Ya, tinggal kita update. Ya, sekarang part 3, 4, dan 5 sudah terpasang pada part 1, 2. Berarti part 3, 4, 5 ini itu adalah part yang berfungsi untuk mengunci part 1 dengan part 2. Ya. Seterusnya, dengan cara yang sama kita akan bisa melakukan pemasangan untuk bagian sebelah kanannya, sehingga nanti akan terbentuklah kopling kita ini, atau istilah lainnya juga kita sebut dengan perangkai kenyal ini.
akan terbentuk menjadi assembly yang utuh. Ya, berikut langkah untuk pemasangan yang berikutnya. Ya, kita panggil terlebih dahulu part 34 yang sudah dalam bentuk assembly. Kita kembali ke sini, open. Ya, kita tarik keluar, kemudian diputar arah ini. Ya, kemudian dari jauh pun bisa kita pasang sebenarnya. Jadi di sini kita klik coincident, ini kita pasangkan ke lubang ini. Lalu penampangnya ini kontak constraint dengan penampang 1. Jadi penampang part 2 kita hide dulu. Kita klik ini, hide lagi, lalu update. Ya, ya terlalu jauh ya, jadi Ctrl Z untuk membatalkan perintah. Jika terjadi kesalahan seperti ini, itu kemungkinan besar posisi dari part ini atau assembly kedua ini itu belum bisa menentukan posisi terdekat ke part yang mau dipasangkan, sehingga part ini akan lari ke posisi part sembarang. Baik, sekarang kita sudah geser part dalam bentuk assembly ini, itu kira-kira sudah mendekati posisi ini karena mau kita pasangin ke sini. Jadi jangan sampai posisi dari assembly yang kedua ini berada di sini sedangkan mau kita pasangkan dia ke bagian ini atau bagian ini, karena perpindahan atau pergeserannya terlalu jauh, kemudian belum mengarah ke bagian tertentu yang mau kita pilih. Jadi baik, sekarang kita klik coincident, kita klik permukaan silinder ini sehingga muncul garis sumbu. Mau kita pasangkan dengan lubang ini sehingga muncul garis sumbu. Kemudian kita klik kontak constraint, klik permukaan ini yang kita pasangkan nanti ke part 1, berimpit dengan permukaan part 1, sehingga part 2 nya kita hide dulu. Kita klik permukaan part 1, kita klik permukaan part 2, part 1 ya. Ya, kita pilih permukaan ini, update. Sudah sesumbu ya. Sekarang tinggal kontak constraint, pilih permukaan ini, update. Ya, lalu part berikutnya kita tampilkan seperti ini. Ya, demikian untuk pemasangan yang kelima. Ke-6 sampai ke-8 kita akan lakukan pemasangan lagi. Pasang seperti ini, dan ini kita katakan assembly-nya sudah jadi ya, karena semua part-part yang terlihat 5 part tadi sudah terpasang seluruhnya pada assembly kita ini. Oke, baik, demikian untuk penggambaran atau pemasangan part-part pada perangkai kenyal ini. Adapun perintah-perintah yang digunakan adalah cenderung
hanya yang 3 ini saja, yaitu coincident, kemudian contact constraint, kemudian offset constraint. Jadi perintah offset constraint ini pun bisa kita gunakan untuk membuat dua buah penampang saling menempel, yang berarti offsetnya, jarak dari offsetnya adalah 0. Demikian untuk pembahasan assembly pertama.